Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim, al-qail fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini menyambut datangnya bulan Syawal. Kita telah melepas kepergian Ramadan yang penuh dengan haru, bulan yang mulia, bulan kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan taubat, bulan berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Setelah berpisah dengan bulan taubat, marilah kita tetap terus bertaubat. Setelah berpisah dengan bulan ketaatan, marilah kita tetap istiqomah berbuat taat. Setelah berpisah dengan bulan Al-Quran, marilah kita tetap membaca Al-Quran. Setelah kita berpisah dengan bulan Tarawih, marilah kita tetap melaksanakan salat-salat sunnah. Setelah kita berpisah dengan bulan puasa, marilah kita tetap melaksanakan berbagai puasa sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa besar kegembiraan seorang mukmin dengan kebaikan-kebaikan yang mampu ia dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dengan betapa mulia seorang mukmin yang tetap berbuat taat setelah meninggalkan Ramadan. Memang kegembiraan dengan datangnya hari raya Idul Fitri sangatlah besar dan agung. Namun kegembiraan akan menjadi bertambah agung dan besar ketika seorang mukmin yang bertakwa mendapati sesuatu yang menggembirakannya dalam catatan amal di akhirat kelak, di saat banyak orang ketika di tengah merugi dan celaka. Hari ini adalah hari yang agung, hari raya yang mulia, sebagaimana dalam hadis disebutkan, di kulli qaumin idun wa hadza iduna, rawahul Bukhari wa ghairuh. Yang artinya setiap kaum memiliki hari raya, dan hari raya ini adalah hari raya kita. Hari raya adalah hari kegembiraan dan kebahagiaan. Kegembiraan dan kebahagiaan kaum muslimin di dunia adalah ketika mampu menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berharap pahala dari Allah karena yakin bahwa dengan karunia dan rahmat-Nya
Allah akan menganugerahkan pahala kepada mereka sebagaimana firman Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Quran surat Yunus ayat 58. Yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Di antara perilaku yang ditekankan oleh syariat itu, lakukanlah pada momentum bahagia seperti hari raya adalah silaturahim. Perilaku ini diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan dan perkataan. Setelah malaikat Jibril pertama kali membawa wahyu kepada beliau menceritakan hal itu kepada Sayyidah Khadijah mengenai apa yang terjadi. Uthbut yabni ammi wa abshir, innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu 'alat tawaib. Rawahul Bukhari. Yang artinya, tetaplah teguh wahai anak pamanku dan berharaplah yang baik. Sungguh engkau adalah orang yang betul-betul menyambung tali silaturahim, jujur dalam berbicara, memberi kepada orang fakir, menjamu tamu dan membantu orang lain dalam kesulitan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyambung silaturahmi dengan kerabat adalah termasuk salah satu kewajiban. Sebaliknya, memutuskan silaturahim adalah termasuk salah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannata qati'un, yang artinya tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang lebih awal masuk surga, yaitu orang yang memutus silaturahim. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatta'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa ama absarahum. Yang artinya, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan berbuat uli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Yang dimaksud dengan rahim atau arham yang wajib disambung adalah para kerabat, baik dari jalur ayah, jalur ibu seperti paman, bibi, setra, putra, putri mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memutus silaturahim artinya, apabila seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan renggangnya dan putusnya hubungan dengan kerabatnya. Hal itu seperti tidak mengunjungi mereka dalam momentum kebahagiaan atau momentum kesedihan, tidak menelpon mereka sama sekali, atau tidak mau memberikan bantuan kepada kerabat yang membutuhkan padahal ia mampu. Hari raya adalah salah satu momentum kegembiraan. Karenanya pada hari ini kita sangat dianjurkan untuk menyambung silaturahim dengan keluarga dan kerabat kita. Janganlah kita terjerat dengan tipu daya setan yang mendorong kita untuk mengatakan, kerabatku itu telah menyakitiku, maka aku tidak akan mengunjunginya. Kerabatku itu tidak mengunjungiku, maka aku memutus hubungan dengannya.
dengan dalih membalas perlakuan buruk dengan keburukan. Perilaku semacam ini adalah terlarang dan kebaikan menjadi sebab kepadanya. Diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal wasilu bil mukafi'i walakinnal wasila man wasala rahimahu idza qada'a. Yang artinya orang yang sempurna silaturahimnya bukanlah orang yang membalas silaturahim dengan silaturahim. Akan tetapi orang yang sempurna silaturahimnya adalah orang yang menyambung silaturahim terhadap kerabatnya yang memutus silaturahim dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menekankan bahwa silaturahim seseorang terhadap kerabat yang memutus silaturahim dengan lebih utama daripada silaturahim terhadap kerabat yang menyambung silaturahim dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taswasil sanatu wala sayyatu idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Quran surat Fussilat ayat 34, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Yang dimaksud tolaklah atau kejahatan itu dengan cara yang lebih baik adalah seperti menyikapi marah dengan sabar. Tindakan yang bodoh dibalas dengan sikap bijak dan memberi maaf, dan perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan baik. Seperti itu akan menyatukan hati dan mengubah keadaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami juga mengingatkan kita semua pada momentum bahagia di hari raya ini untuk saling mengunjungi antar tetangga dan teman serta saling berbagi dan memberi. Mulai dengan bersedekah dan membantu kerabat-kerabat kita yang membutuhkan. Karena dengan memberi bersedekah pada kerabat tercatat 2 pahala. Pahala silaturahim dan pahala bersedekah. Lalu kita bersedekah dan membantu tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Dan jika kita mampu, setelah itu kita bersedekah dan membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan. Dengan sedekah bisa jadi kita akan dihindarkan dari wabah dan berbagai penyakit serta keburukan. Bahkan dengan sedekah bisa jadi kita akan dihindarkan dan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kami juga mengingatkan hadirin sekalian, momentum ini juga untuk berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shoma ramadanan wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyami dahr, rawahu Muslim. Yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan dan mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hal itu menyerupai puasa setahun penuh. Janganlah kita lewatkan kebaikan yang sangat agung ini. Apalagi kita sudah terbiasa puasa sebulan penuh selama Ramadan. Karena pahala besar seperti ini belum tentu kita akan dapat amalan-amalan sunnah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri pada pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa Ramadan kita dan memberkahi negeri yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan dipertemukan kembali
dengan Ramadan yang akan datang dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.